Shalom, selamat malam Ibu Bapak, Saudaraku yang diberkati Tuhan. Mazmur pasal 22 ayat 25 berbunyi demikian. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong. Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa kabar Ibu Bapak semua? Saya berharap kita di rumah, dimanapun kita berada dalam keadaan yang baik dan dalam perlindungan Tuhan. Malam hari ini di dalam doa malam ya, kita percaya bahwa kita bisa ada sampai hari ini karena Tuhan setia. Karena itu mari kita pujikan pujian, ku bersyukur sebab Kau setia. Ku bersyukur sebab Kau setia, ku memujimu karena Kau sangat baik. Ku bersyukur sebab Kau setia, ku memujimu. Memujimu karena Kau sangat baik. Ku bersyukur sebab Kau setia. Memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan, keberadaan kita hari ini sungguh-sungguh karena berkat kemurahan Tuhan bagi kita. Tuhan menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan. Tuhan merancangkan kehidupan kita dengan masa depan yang penuh harapan. Karena itu mari kita sekali lagi memuji Tuhan lewat pujian berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini,
hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan baik. Saat ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita kembali memuji Tuhan lewat KPPK 144 bait yang pertama saja, firman hidup. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup. Yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup. Yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan dan perenungannya. Bapa, kami bersyukur kehidupan kami dituntun oleh firman-Mu yang hidup itu. Sehingga di tengah kegelapan dunia, di tengah kebingungan, jalan mana yang harus kami tempuh. Namun firman Tuhan menuntun dan menyertai langkah kami, kami bersyukur. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami baca pada malam hari ini mengingatkan kami dan menguatkan kami. Bahwa Allah yang besar dan agung itu terus menuntun langkah kami dengan setia. Hamba-Mu yang berkekurangan biar Tuhan menolong untuk mampu menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita dari Matius pasal 27 ayatnya yang ke-46. Sekali lagi Matius pasal 27 ayat 46. Matius 27 ayat 46. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita semua. Ibu Bapak boleh memperhatikan di Alkitab masing-masing. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan. Perkataan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku keluar dari mulut Yesus. Tema kita malam hari ini Eli, Eli, lama sabachthani. Itu dalam bahasa Indonesia, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Perkataan ini keluar dari mulut Yesus ketika Yesus sedang tergantung di kayu salib, saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, perkataan ini sangat powerful atau sangat kuat. Dan terkadang perkataan ini bahkan menghantui. Dan tentu saja perkataan ini sangat penting. Tetapi apa sih artinya perkataan ini? Atau bagaimana sih kita harus memahami perkataan ini? Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam kekristenan ada banyak orang yang mencoba menjawab. Salah satu anak Tuhan yang bernama Mahni, C.J. Mahni, dia mengatakan bahwa ucapan yang keluar dari bibir Yesus ini merupakan teriakan kutukan. Jadi bagi dia ketika Yesus berteriak Eli, Eli lama sabachthani, itu adalah teriakan kutukan. Salah satu teolog yang sangat terkenal juga yang bernama R.C. Sproul, dia mengatakan bahwa ketika Yesus berteriak Eli, Eli lama sabachthani, dia bilang seolah-olah suara itu akan mengatakan terkutuklah engkau Yesus.
Mengapa Yesus dikatakan terkutuklah engkau Yesus? Karena bagi dia ketika Yesus tergantung di kayu salib dan mengambil rupa manusia, bagi dia itu adalah wujud yang sangat kelihatan dari kejahatan. Atau betul-betul kejahatan yang terwujudkan lewat pribadi Yesus. Sehingga ketika Yesus tergantung di kayu salib dan berteriak Eli Eli lama sabachthani, bagi dia itu karena Yesus sedang dikutuk karena melakukan dosa. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, bagi mereka yang memegang pandangan demikian, bagi mereka ketika Yesus ngomong seperti itu, seolah-olah dalam relasi intratrinitarian Allah Tritunggal, ada semacam keterpisahan dari kesatuan Allah Tritunggal. Saat itu ketika Yesus ngomong Eli Eli lama sabachthani, Bapa dengan anak seolah-olah terpisah. Nah, ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, dengan kata lain di Jumat Agung itu, kurang lebih jam 3 sore, ada ketegangan antara Allah Tritunggal, Bapa, ada ketegangan antara relasi intra Allah Tritunggal antara Bapa dengan anak. Jadi ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, beberapa orang mengatakan ini adalah kabar baik. Mengapa ini kabar baik? Karena murka Allah itu sekarang nyata dituangkan, diberikan kepada Yesus. Dan Yesus dengan layaknya atau selayaknya harus dihukum. Dan ini kemudian mengubah dari Allah yang maha murka menjadi Allah yang maha baik. Beberapa orang mengkhotbahkan ini dan ini sangat powerful. Tapi pertanyaan bukan soal apakah ini powerful atau tidak. Tetapi apakah ini benar atau tidak. Benarkah Yesus sedang terkutuk? Benarkah ada suara dari sorga yang mengatakan terkutuklah engkau Yesus? Benarkah bahwa Bapa itu memalingkan wajah? Ada satu lagu yang berjudul How Deep the Father's Love. Itu ada frasa, the Father's turn his face. Jadi Bapa itu memalingkan wajahnya dari sang anak. Nah ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, sayangnya kalau kita memperhatikan dengan hati-hati, tidak ada satupun bagian Alkitab yang mengatakan Bapa memalingkan wajahnya dari anak. Atau tidak ada satupun ayat Alkitab yang mengatakan bahwa ada suara dari sorga yang mengatakan terkutuklah engkau Yesus, tidak ada. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, bagi mereka inkarnasi Yesus itu adalah inkarnasi dari kejahatan. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, maka kejahatan tinggal di dalam dia. Tapi ini bertentangan dengan ajaran Alkitab. Inkarnasi bagi Alkitab adalah kebaikan. Nah saudaraku, Yesus menjadi pribadi manusia, itu goodness, itu kebaikan. Itu nilai kebajikannya adalah kebaikan. Jadi bukan kejahatan. Yesus dengan menjadi manusia tidak sama dengan menjadikan dia kejahatan atau jahat. Tidak. Yesus menanggung kejahatan dosa manusia di dalam dirinya. Tetapi di dalam dirinya secara sendiri atau intrinsik dia tidak berdosa. Dia menanggung dosa di dalam dirinya. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, jadi ketika kita mendengar Eli Eli lama sabachthani, itu tidak ada ketegangan antara Allah Tritunggal, tidak ada. Atau tidak sama dengan Yesus menjadi pribadi yang jelek sekali, penuh kejahatan sehingga layak dikutuk, tidak. Yesus tetap Allah yang tidak berdosa di dalam dirinya sendiri. Ketika dia mati di kayu salib, dia menanggung dosa. Di dalam dirinya dia menanggung dosa. Dia tidak berdosa, tetapi dia menanggung dosa manusia. Nah ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, John Calvin mengatakan demikian, salah satu teolog reformator, teolog reformasi yang sangat terkenal. Dia mengatakan bahwa kita tidak boleh mengatakan bahwa Bapa membenci Yesus atau Bapa murka kepada Yesus. Bagaimana bisa Bapa murka kepada anak yang dikasihinya? Nah saudara, jadi tidak ada murka Allah di kayu salib. Tidak ada. Yang membunuh Yesus di kayu salib adalah prajurit Romawi atas hasutan orang yang lain. Nah saudara, lantas apa yang dimaksud dengan Eli Eli lama sabachthani? Nah sebenarnya Eli Eli lama sabachthani itu Yesus mengutip Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 1 di sana dikatakan demikian.
Mazmur 22 ayat 2 Ibu Bapak. Di sana dikatakan demikian. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi frasa Allahku, Allahku atau kalimat Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak ada semacam kejahatan yang terjadi antara Bapak dengan Yesus atau Bapak meninggalkan Yesus atau Bapak mengutuk Yesus. Tidak. Tetapi Yesus mengutip Mazmur 22 ayat 1 berkaitan dengan doa. Nah saudaraku, kalau kita membaca Mazmur 22 ayat 1, Mazmur 22, Yesus tentu tahu dong konteksnya apa Mazmur 22. Nah Mazmur 22 kalau kita baca judulnya, memang Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Tetapi itu merupakan doa di mana seseorang sedang dalam pergumulan yang berat, sedang dalam masa sulit. Tetapi kemudian tidak sama dengan Allah meninggalkan. Karena di Mazmur 22 ayat 25 ada jawaban. Demikian jawabannya. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya. Itu di Mazmur 22 ayat 25. Jadi tidak ada bahwa Bapak meninggalkan Yesus, Bapak murka dan mengutuk. Tidak ada. Yesus sedang mengutip doa yang biasanya disampaikan orang Yahudi ketika dalam penderitaan yang sangat besar. Ketika Yesus ngomong, Eli, Eli lama sabachthani, itu berarti Yesus ada dalam kondisi yang sangat menderita. Kemudian dia menaikkan doa, bukan berarti Allah itu meninggalkan, tidak. Doa itu malah sebaliknya, berkeyakinan bahwa Allah tidak meninggalkan. Karena itu Mazmur 22 ayat 25 bilang, ia tidak menyembunyikan wajahnya. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, Mazmur 22 ayat 2 dan ayat 25 memberikan makna yang jelas. Mengapa Yesus mengucapkan Eli, Eli lama sabachthani. Yakni karena dia sedang menderita, dia sengsara. Kenapa dia menderita, kenapa dia sengsara? Kita tahu jawabannya. Karena dia mati menebus dosa kita. Yang seharusnya kita mati, yang seharusnya kita binasa. Tetapi Yesus menanggung semua itu. Di dalam Yesus kita mati, bersama dia kita dibangkitkan. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, lantas kalau kita mau melihat dan berpikir, lantas apa yang menjadi penekanan dari Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa yang ingin Yesus katakan? Ada beberapa hal yang bisa kita bawa pulang, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah Alkitab mengatakan manusia berdosa. Dan akibat manusia berdosa, Yesus menanggung dosa itu. Supaya kita tidak mati karena akibat dosa adalah maut. Dan Yesus yang menanggung maut itu bagi kita. Selain itu Eli, Eli lama sabachthani juga dapat dipahami bahwa Yesus menang atas maut. Meskipun dia mati, dia ngomong Eli, Eli lama sabachthani, namun dia bangkit di hari ketiga. He is risen. Yesus bangkit. Jadi dia tidak dikuasai maut, saudaraku. Nah kemudian kita juga bisa memahami Eli, Eli lama sabachthani dengan pemaknaan bahwa ketika Yesus mati di kayu salib karena dia mengasihi kita. Dia setia kepada kita. Dan Allah yang setia itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun di dalam kehidupan kita. Kita bisa memahami melalui ungkapan Eli, Eli lama sabachthani. Bahwa meskipun di dalam penderitaan. Ketika Yesus harus menanggung penderitaan itu. Dia tetap setia. Dia tidak meninggalkan. Dia tidak meninggalkan kita. Di tengah penderitaannya dia masih menyertai kita. Bahkan penderitaan itu demi penyertaannya kepada kita. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, kiranya Tuhan terus menyertai kita. Mari Ibu Bapak kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh terus percaya dan berharap bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Mari yang pertama kita berdoa, kita bersyukur karena Tuhan baik bagi kita. Karena Tuhan memelihara kita. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena Engkau baik bagi kami.
Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan dalam penderitaan ketika Engkau datang di dalam Yesus Kristus. Engkau menderita di kayu salib. Karena Engkau terus ingin mengasihi, menyertai, dan membuktikan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari kita berdoa untuk kesehatan jemaat. Di kondisi yang seperti ini kiranya Tuhan terus menjaga kesehatan kita. Kami berdoa untuk seluruh jemaat kami dimanapun mereka berada. Apapun keadaan mereka. Lindungi dan pelihara mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Biar Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang menyembuhkan. Lewat obat-obatan yang mereka konsumsi, mereka boleh beroleh kesembuhan yang datang dari Tuhan. Yang ada dalam masa pemulihan Tuhan juga sertai dan pelihara. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita juga berdoa bersama-sama untuk pekerjaan jemaat kita, apapun profesinya dalam keadaan seperti ini. Tentu banyak orang yang mengeluh penghasilan menurun. Dan itu memang realita di lapangan. Karena itu mari kita berdoa untuk usaha jemaat kita. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk usaha jemaat kami dalam bidang apapun atau profesi apapun yang sedang mereka kerjakan. Tolonglah ya Tuhan, berkatilah. Sehingga mereka boleh hidup dengan cukup. Sehingga Tuhan boleh terus memelihara mereka. Dan mereka boleh terus merasakan bahwa Allah yang setia itu tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Kasih Bapa. Mari kita berdoa untuk keluarga kita yang berada di tempat lain. Yang tinggal di kota yang di luar Ambon. Mari kita berdoa kiranya Tuhan boleh menyertai terus. Tuhan boleh terus membimbing. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua, anak, saudara-saudara kami, keluarga kami yang tidak tinggal bersama dengan kami di Ambon. Dimanapun mereka berada, pelihara dan lindungilah mereka ya Tuhan. Janganlah Tuhan tinggalkan mereka. Seperti Tuhan menyertai kami, sertailah juga mereka. Makasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Ibu Bapak, kita telah tiba pada penghujung doa malam kita pada hari ini. Mari kita menutup serangkaian doa malam. Kita pujikan pujian KPPK 423. Bapa surgawi memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau lautan menderu. Ku tak gentar, Dia tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Bunga di padang, bunga di padang Bapa menjaga. Kan burung pun ia menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhan.
sorgawi memeliharaku. Mari Ibu Bapak kita berdoa. Tuhan, sudah kami lakukan ibadah doa malam hari ini. Berkati dan pimpin terus kehidupan kami. Teriakan Eloi, Eloi lama sabachthani meyakinkan kami bahwa Tuhan mampu mengorbankan anaknya yang tunggal demi menebus kami. Maka kami diyakinkan dengan kasih-Mu yang besar, bahkan menjangkau, menembus berbagai dosa dan pelanggaran kami. Engkau membawa kami pulang ke rumah-Mu yang kudus itu ya Tuhan. Pimpin terus kami sepanjang perjalanan kehidupan kami yang berlika-liku ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin.